Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas project yang udah kamu buat semuanya yang namanya adalah DIY fountain. Nah, atau DIY air mancur atau air mancur buatan. Nah, caranya adalah dengan cara kita harus menggembungkan dulu atau kita harus meniup dulu si balon yang ada. Kalian boleh tiup atau kalian boleh menggunakan pompa. Itu juga boleh. Sekarang Kak Abdul coba dulu buat di tiup ya. Ada yang serem ya? Kirain mau pecah ya? Nah, tapi jangan masa gede-gede banget. Segini juga udah cukup. Lalu kalian puter-puterin dulu supaya udaranya nggak keluar dulu. Nanti yang ininya dimasukin ke dalam tutup botolnya atau mulut atau leher botolnya. Kita coba dulu. Nah, jika sudah, ini baru kita nanti akan baru akan kita lepas. Jadi gini, baru kita kabel coba lepas. Putar. Nah. Jadi deh. Turun sampai habis. Nah, ada yang tahu nggak kenapa fountainnya atau air mancurnya bisa bekerja seperti ini? Udah tahu atau belum? Oke, kita coba bahas ya. Nah, yang paling pertama untuk kalian ketahuin adalah sekarang kita akan belajar dulu pelan-pelan, kita akan masuk dulu ke air. Nah, air itu punya yang namanya tekanan. Jadi air itu punya tekanan. Jadi dia itu sesuatu yang massa atau sebuah zat yang sebenarnya bisa punya tekanan jika dibuat dalam kondisi tertentu. Kondisi yang paling pertama adalah kalau air itu misalnya kalian di sini punya ada satu buah tebing. Air itu mengalir dari mana ke mana sih? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Dari atas ke bawah ya. Jadi setiap kali air mengalir dari atas ke bawah seperti ini. Kalau misalnya di sini kita bikin sebuah tempat. Nah, setiap air itu mengalir, maka alirannya itu akan mempunyai tekanan. Jadi kalau misalnya kalian antara kalian pegang air di dalam bak atau air misalnya kalian pakai gayung, maka begitu kalian jatuhkan antara jatuh dari sini di sini jatuh gayungnya atau jatuh di lebih jauh daripada kepala kalian, maka itu akan kerasa bedanya. Yang lebih dekat sama kepala kalian itu akan langsung gitu aja airnya, atau air yang dari jauh tuh akan nyampe ke kepala kalian akan dus gitu. Atau kalau kalian pakai showernya begitu dari jauh dari atas, maka air yang akan sampai ke kalian itu akan terasa lebih kencang daripada begitu misalnya kalian deketin si showernya. Nah, itu kita namakan sebagai tekanan. Tekanan atau bahasa Inggrisnya adalah pressure. Pressure. Nah, tekanan inilah bisa dimanfaatkan ke banyak hal. Kalau misalnya yang paling sering kita dengar adalah namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi biasa tuh ada di bendungan-bendungan yang gede-gede, itu airnya turun, itu di sininya di ujungnya itu dikasih generator. Jadi ada generator di ujung sini yang berputar, di sebelah sini juga satu lagi, begitu airnya turun maka generatornya akan berputar. Putaran generator inilah yang nanti akan menghasilkan listrik. Nah, PLN. Jadi PLN itu punya perusahaan listrik negara nih. Listrik yang ada di kamu itu bisa jadi datangnya dari batu bara, dari fosil, atau juga datangnya dari air. Jadi dari air yang memutar genset yang nanti akan menghasilkan listrik yang bisa kita pakai bareng-bareng. Nah, jadi air itu punya sebuah tekanan,
harus dibikin gini dulu. Jadi kalau misalnya airnya di sebelah sini ngalir gini aja dari atas, itu nggak ada terjadi tekanan apa-apa. Nah, udara sekarang kita bilang ada air, lalu ada apa sih yang tadi kabel tiup ngeluarin apa? Di dalamnya ada udara. Udara itu juga punya sebuah tekanan. Udara itu juga punya tekanan. Tekanan udara itu jadi punya kekuatan. Kekuatannya itu juga bisa, kalau di sini kita bilang tadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air, juga ada yang namanya pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Jadi angin itu kalau ditahan lalu anginnya lewat, kalian akan dia baling-balingnya akan berputar untuk berputar generator juga yang nantinya akan menghasilkan listrik. Atau kalau misalnya kalian lagi berada di laut, di pinggir pantai, lalu kalian berdiri, kalian akan tertiup oleh angin. Nah, di situ kalian akan merasakan kekuatannya angin. Jadi kalian akan ngerasain angin yang cukup kencang, menabrak badannya kalian. Atau di atas gunung juga kalau anginnya lagi kencang juga akan terasa. Nah, di dalam kenapa di sini kita punya tekanan udara? Karena kita menahan si udaranya atau si anginnya itu ke dalam si balon. Jadi makanya kalau misalnya kita tiup, kabel tiup lagi ya. Kayak gini, ini ada udara yang terkumpul di sini. Udaranya terkumpul dan udara itu maunya keluar, maunya bebas sebenarnya. Jadi ini di sini yang di dalam sini ini partikel-partikel itu tuh pengen keluar. Kayak kalau misalnya kita naik lift yang kepenuhan. Jadi kalau kalian masuk ke lift, lalu penuh nih liftnya itu kan bawaannya kita dempet-dempetan, kita maunya keluar. Sama udara di dalam ini mau keluar. Begitu ada celah dikit aja, langsung keluar. Kita tutup lagi, begitu ada celah dikit langsung keluar. Langsung keluar. Nah, langsung maunya keluar. Setiap kali dia keluar, kamu akan merasakan adanya kekuatan. Sekarang kalian taruh tangan kalian di sini, setiap kali udaranya keluar, kalian akan merasakan adanya tekanan di tangan kalian, ada angin yang keluar. Nah, anginnya keluar itu, jadi kalau tadi airnya masih ada di sini, nah, setiap kali sekarang kabel akan gambarkan si botolnya. Yang di sini kepala botolnya, leher botolnya. Lalu di sini ada balonnya yang berisikan udara. Lalu di kanan kirinya ada sedotan. Begitu. Di mana di sini ada sedotannya ke bawah. Gitu. Dan di sini ada air. Kita isi air. Nah, yang terjadi adalah saat kalian lepaskan balonnya, kalian putar, tadi kan kita putar dulu, lalu kita lepas balonnya, maka yang terjadi adalah si partikel udara yang ada di sini itu maunya keluar. Dia akan cari cara lubang atau pintu keluar yang mana yang paling sekecil apapun, pokoknya maunya keluar. Maka begitu dilepas, lubangnya, cara dia keluar hanya keluar dari lubang dari leher botol ini. Maka dia akan keluar ke sini. Tapi begitu dia sampai sini, dia akan ketemu sama si air. Jadi dia ketahan juga sama air. Jadi dia akan dorong air itu. Air juga begitu didorong sama udara, maka dia akan tertekan. Airnya akan tertekan oleh si udara yang masuk. Karena dia menekan, maka air juga mencari cara untuk keluar. Karena ketekan ke bawah udah nggak bisa lagi. Kalau nggak ada ini, ya dia akan diam aja. Tapi karena kita taruh sedotan, ada 2 sedotan yang dimana di sini ada lubangnya, maka ada begitu air ditekan dari atas, maka airnya akan naik ke sini. Airnya akan naik ke sedotan. Jadi air akan naik ke sedotan ke sini. Untuk mengimbangi si tekanan dari si udara. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi udah penuh-penuhan di lift, lalu ada lagi yang masuk lagi, ya kita bawaannya mau keluar. Begitu ada satu buah celah, maka kita akan keluar. Nah, begitu juga contohnya seperti ini. Airnya akan terdorong oleh si
udara yang masuk dari atasnya. Maka dia akan naik ke atas sehingga dia akan mengalir keluar. Jadi fountain atau jadi air mancur. Nah, kapan dia baru berhenti? Saat udara di balon itu setelah menjadi habis kayak gini, nggak ada isinya lagi. Dan penekanan yang terjadi, kekuatan udara itu keluar, itu juga sangat tergantung dari elastisitas si balon. Karena balon adalah sesuatu yang elastis. Kalau kita tarik, dia akan mau balik lagi ke asalnya. Kita tarik, dia akan balik lagi ke asalnya. Karena balon itu bersifat elastis. Sebuah kemampuan dari sebuah benda untuk mampu balik lagi ke kondisi awalnya dia. Jadi si balon ini juga akan terus begitu dikasih celah, dia akan mau balik lagi ke tempatnya, balik lagi ke awalnya. Kenapa balon nggak bisa balik ke awalnya kalau ada udara? Karena udaranya ditahan. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya balonnya tuh mau balik lagi ke kondisi awal yang tadi. Tapi karena ada udara, ada partikel di dalamnya, nggak bisa. Makanya dia nggak bisa balik, makanya dia jadi kayak gini. Tapi begitu dia punya ada kesempatan untuk dia balik, pasti dia maunya balik. Nah, jadi waktu kita lepas, nah, kecepatan turunnya itu, kecepatan derepnya itu sangat tergantung dari si elastisitas, juga dari elastisitas si balon. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa udara dan air itu sama-sama mempunyai sebuah tekanan dan sama-sama mempunyai sebuah partikel. Jadi nggak bisa saling nembus satu sama lain karena dia akan saling menekan. Jadi begitu ada udara, maka si air akan terdorong. Atau kalau ada air, ya udara juga jadi terdorong. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang DIY fountain. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan, kalian bisa langsung menghubungi tim Diro. Atau kalian boleh list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas Diro Academy yang akan kalian ikutin. Bye!